Inilah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Bahrain. Terpinggirkan di PC Zwolle, Eliano Reinders dibidik klub kasta kedua Prancis. Hasil pemain abroad semalam, Emil Audero, langsung kebobolan 3 gol usai pegang paspor Indonesia. Timnas Indonesia makin kuat. Kevin Dix pede hadapi Australia dan Bahrain. Armada terbaru Timnas Belanda, anak pelatih Timnas Indonesia, dipanggil lagi. Aturan ketat Nova Arianto, pemain Timnas U17 tak boleh main sosial media. Inilah pemain keturunan Indonesia yang bermain di Liga Bahrain. Seperti diketahui, lini serang Timnas Indonesia masih tumpul dalam beberapa laga yang dijalani. Dalam 3 laga terakhir, belum lama ini muncul nama Justin Mathieu yang seakan siap dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Hal ini bermula saat Justin Mathieu menunjukkan momen dirinya berada dalam pesawat dengan menyertakan emotikon bendera Belanda yang diberi tanda panah menuju bendera Indonesia. Melihat kode tersebut, pencinta sepak bola tanah air pun sangat antusias menyambut datangnya sang pemain. Terlebih Justin Mathieu memiliki kemampuan dan pengalaman yang sangat mumpuni. Justin Mathieu merupakan pemain kelahiran Goirl, Belanda, 12 April 1996. Posisi utamanya adalah seorang gelandang serang. Namun, ia juga biasa ditempatkan sebagai pemain sayap maupun striker saat tim mengalami deadlock. Dari segi pengalaman, Justin Mathieu sudah sangat kenyang. Tercatat, ia pernah bermain di beberapa kompetisi di Eropa mulai dari Liga Belanda, Liga Kroasia, hingga kini bermain untuk FC Noah di Liga Armenia. Bahkan, ia pernah menjadi juara di kasta kedua Liga Belanda pada 2013 sampai 2014 bersama Willem Sudula. Sebagai seorang pemain pos penyerangan, pemain berusia 28 tahun ini juga memiliki statistik yang cukup mumpuni. Total, Justin Mathieu telah memainkan 298 laga bersama semua klub yang dibelanya dengan torehan 59 gol dan 43 assist. Catatan terbaiknya saat bermain untuk tim Top Os di Liga 2 Belanda. Selama di tim tersebut, Justin Mathieu berhasil mencetak 31 gol dan 22 assist dalam 130 pertandingan. Terbaru, calon pemain Timnas Indonesia ini juga mencetak 4 gol dan 7 assist dalam 35 laga di musim debutnya bersama FC Noah. Meski memiliki statistik yang cukup apik, harga pasaran Justin Mathieu terbilang murah, yakni hanya 4,78 miliar saja. Harga pasar tertingginya berada di angka 6,95 miliar yang sempat ia raih pada saat ia bermain untuk HNK Gorica pada 2019 lalu dan Top Os pada 2022 lalu. Terpinggirkan di PC Zwolle, Eliano Reinders dibidik klub kasta kedua Prancis. Penggawa Timnas Indonesia, Eliano Reinders, dilaporkan masuk dalam bidikan klub kasta kedua Prancis usai mulai terpinggirkan di PC Zwolle. Pemain berusia 24 tahun tersebut mulai terpinggirkan di PC Zwolle, terutama di musim ini, usai sempat menjadi andalan pada musim lalu. Di musim 2023/2024 lalu, Eliano Reinders kerap menjadi andalan klub berjuluk Blauwingers itu dengan mencatatkan 32 penampilan di Eredivisie. Namun di musim 2024/2025 ini, adik Tijani Reinders itu mulai tersisihkan dan baru mencatatkan 14 penampilan di kasta teratas Belanda. Dari 14 penampilan itu, Eliano Reinders lebih banyak turun sebagai pemain pengganti. Bahkan di beberapa pertandingan, dirinya tak diturunkan dan hanya menghangatkan bangku cadangan. Kondisi ini kemudian membuat Eliano Reinders kabarnya akan hengkang dari PC Zwolle, seiring adanya ketertarikan dari klub kasta kedua Prancis atau Ligue 2. Dilansir dari media Belanda, Football Transfers, pemain berposisi bek kanan ini menjadi bidikan FC Metz pada musim panas 2025 mendatang. FC Metz tertarik mendatangkan Eliano guna menambah kekuatan di skuadnya. Apalagi, klub ini berpotensi promosi ke Ligue 1 atau kasta teratas Prancis pada musim ini. Saat ini, FC Metz sendiri berada di peringkat ketiga Ligue 2 dan hanya berjarak 2 poin dari Lorient dan Paris FC di peringkat pertama dan kedua, yang jadi posisi untuk promosi secara otomatis.
Namun untuk memboyongnya, FC Metz harus siap merogoh kocek agak dalam. Pasalnya, Eliano masih terikat kontrak dengan PC Zwolle hingga Juni 2027. Dilaporkan dari sumber yang sama, FC Metz minimal harus menyiapkan dana sebesar 700.000 euro yang merupakan estimasi nilai transfernya. Angka tersebut bisa saja bertambah, mengingat kontrak yang dimiliki Eliano masih tersisa setidaknya 2 tahun lagi. Jika Eliano hijrah dan FC Metz berhasil promosi ke Liga 1, maka ia bisa saja menjadi pemain Indonesia pertama yang berkiprah di kasta teratas Prancis. Profil Kevin Gisler, winger muda serbaguna keturunan Jakarta. Kevin Gisler salah satu pemain yang bisa dibidik oleh Timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki darah keturunan Indonesia yang bisa membukakan jalan untuk dinaturalisasi. Diketahui, ibu dari Kevin Gisler berasal dari Jakarta dan ayahnya berasal dari Jerman. Ditambah lagi, ia juga dilahirkan di Bali. Kedua hal tersebut membuka potensi besar bagi Kevin Gisler untuk mendapatkan naturalisasi, mengingat formasi Timnas Indonesia yang diperkuat dengan pemain naturalisasi yang tampil ciamik. Di usianya yang masih muda, Kevin Gisler diketahui juga memiliki performa yang apik. Ia terbukti selalu mendapat menit bermain di seluruh pertandingannya. Selain itu, pemain asal Jerman ini memiliki kemampuan serba bisa, yakni bermain sebagai winger, sekaligus sebagai penyerang lini tengah. Dengan kemampuannya memberi umpan dan mendribling bola dengan cepat mampu membuat tim lawan kewalahan menghadapinya. Terlebih saat berada pada posisi penyerang, Kevin Gisler memiliki kemampuan untuk melakukan penetrasi dan mencetak gol dengan gerak cepatnya. Di sisi lain, ia juga menunjukkan ketertarikan untuk berlaga di tanah air. Di samping itu, pemain kelahiran Bali ini harus mempertajam skillnya karena ia masih bertanding di klub Liga 4 Jerman. Bersama klub asal Washington, Amerika tersebut, dirinya bermain di posisi winger kanan. Penyerang muda ini tercatat hanya bermain dalam 1 musim saja waktu itu. Setahun kemudian, tepatnya pada 1 Juli 2022, ia bergabung ke Akademi Sepak Bola asal Kanada. Selama 1 musim, Kevin Gisler menjalani training di FC Tigers Vancouver. Hingga pada musim 1 Juli 2023, dirinya memulai debut di Banglinger SC. Tercatat, ia telah memainkan 10 pertandingan selama 118 menit bermain, sejumlah 3 pertandingan pada kompetisi South Baden Cup, dan 7 pertandingan dalam kompetisi Regional Liga Südwest. Hasil pemain abroad semalam, Emil Audero langsung kebobolan 3 gol usai pegang paspor Indonesia. Hasil minor diraih sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia, di antaranya ada Emil Audero yang langsung kebobolan 3 gol usai pegang paspor Indonesia. Ya, sejumlah pemain abroad Indonesia berlaga semalam di berbagai kompetisi di Eropa. Tetapi, pil pahit harus ditelan para pemain abroad. Salah satu pemain abroad yang tampil semalam adalah Emil Audero. Usai resmi dinaturalisasi jadi WNI, kiper berdarah Indonesia-Italia itu sayangnya tak bisa tampil ciamik. Emil Audero gagal membawa Palermo menang saat melawan Cremonese dalam lanjutan Serie B Italia 2024-2025. Berlaga di Stadion Renzo Barbera, Sabtu, 15 Maret 2025. Dini hari WIB, Palermo kalah tipis 2-3. Emil Audero yang dipercaya mengawal gawang Palermo gagal bekerja optimal. Gawangnya pun kebobolan 3 gol lewat aksi Paulo Azzi, Mattia Falotti, dan Michele Colo-Colo. Selain Emil Audero, Tom Hay juga gagal membawa timnya Almere City meraih kemenangan. Almere City ditahan imbang NAC Breda dengan skor 1-1 dalam laga lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Dalam laga yang digelar di Stadion Yanmar Almere Sabtu 15 Maret 2025, dini hari WIB, Tom Hay dimainkan sejak menit awal. Perannya bahkan tak tergantikan hingga akhir laga. Tetapi Almere City harus kebobolan lebih dahulu lewat gol Sydney Van Hooijdonk pada menit ke-18. Semenit kemudian, Almere City langsung samakan kedudukan via aksi Charles Andreas Briem. Sayangnya, tak ada gol tambahan lain yang tercipta setelah itu. Justin Hubner juga mentas semalam.
Dia pun bisa tampil cemerlang kala membela Wolverhampton Wanderers U21 melawan Reading U21. Berlaga di Stadion Sir Hayward Training Ground, Wolverhampton, Jumat 14 Maret 2025 malam WIB, Justin Hubner main penuh semalam. Perannya tak tergantikan hingga menit akhir laga. Hubner yang jadi bek tengah pun tampil apik hingga membuat lini pertahanan Wolverhampton tak bisa dibobol lawan. Laga pun rampung dengan kemenangan dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam laga ini dicetak oleh Tom Edozie pada menit ke-59. Timnas Indonesia makin kuat. Kevin Dix pede hadapi Australia dan Bahrain. Skuad Garuda dalam ambisi tinggi untuk mendapatkan hasil maksimal di dua pertandingan tersebut. Berada di posisi ketiga klasemen grup C, Indonesia ingin bertahan di persaingan papan atas sekaligus mencari tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Raihan 3 poin saat melawan tim berjulukan Socceroos akan membuat mereka semakin dekat ke tujuan tersebut. Kevin Dix bangga karena dia bisa masuk dalam daftar pemain pilihan pelatih Patrick Kluivert. Menurutnya, pertandingan di bulan Maret cukup krusial untuk menentukan langkah mereka di ajang ini. Laga melawan Australia akan cukup menentukan karena mereka bersaing ketat di klasemen. Saya telah dipilih, kami akan menghadapi Australia dan Bahrain. Dua pertandingan besar bagi kami karena jarak sangat ketat. Kami memiliki jarak 1 poin dari Australia, kata Kevin Dix dilansir dari kanal YouTube Copenhagen Sundays. Pemain klub FC Copenhagen ini melanjutkan bahwa saat ini timnas dalam performa yang cukup baik. Datang sebagai tim kuda hitam, Indonesia sukses menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Selain itu, perubahan di sektor tim kepelatihan membuat optimisme pemain semakin tinggi. Saya pikir kami dapat menciptakan level yang luar biasa dengan Indonesia. Kami memiliki hal-hal teknis baru dan mari kita lihat sejauh mana tim bisa melangkah. Ini saat-saat yang menyenangkan dan mari kita lihat sejauh mana tim bisa melangkah bersama di sana. Lanjutnya, Kevin akan terbang langsung ke Australia pada 17 Maret. Seperti klub-klub lain, Copenhagen sudah memasuki masa libur untuk jeda FIFA Matchday. Dia optimistis bisa memberikan kontribusi saat mereka bisa mendapatkan hasil positif ketika melawan Australia. Saya harus terbang ke Sydney pada hari Senin, jadi itu akan menjadi perbedaan besar, tetapi juga bagus. Saya pikir bermain untuk tim nasional di negara seperti Australia sekarang akan menjadi kesempatan kami karena itulah yang harus dilakukan. Tutup Kevin. Jelang hadapi Napoli, pelatih Venezia kenang momen Jay Itzes digasak Lukaku. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, mengenang momen Jay Itzes digasak Romelu Lukaku jelang menghadapi Napoli. Jelang laga ini, pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, membahas tajamnya lini serang Napoli yang dipimpin oleh penyerang top seperti Romelu Lukaku. Menurut Di Francesco, penyerang berpaspor Belgia itu merupakan penyerang komplet yang sulit dihentikan dan bisa membuat permainan timnya menjadi cair. Lukaku, di luar gol dan asisnya, membuat timnya bermain cair dan menempatkan bek yang menghentikannya berada dalam kesulitan, kata Di Francesco dikutip dari Tutto Napoli. Eusebio Di Francesco kemudian mengenang momen Jay Itzes dan Romelu Lukaku berduel di putaran pertama saat Napoli mengalahkan Venezia 1-0. Meski Lukaku tak mencetak gol, Di Francesco menyebut Jay Itzes kesulitan menghentikan ex-bomber Chelsea itu. Bahkan Kapten Venezia itu sampai mengalami luka-luka. Di pertemuan pertama, saya ingat di akhir pertandingan Jay Itzes penuh dengan luka goresan, kenang Di Francesco sambil tertawa. Tapi itu bagian dari sepak bola. Saya menyukai hal ini. Kami akan mencoba menahan mereka, Napoli, dengan karakteristik kami, pungkasnya. Saat menghadapi Lukaku di pertemuan pertama, Jay Itzes memang kesulitan dalam duel. Tercatat, ia hanya memenangkan 3 dari total 9 duel melawan Lukaku. Terlepas dari kenangan tersebut, Jay Itzes dan Venezia berhasrat bisa mencuri 3 poin dari Napoli, yang saat ini tengah berjuang memperebutkan Scudetto dengan Inter Milan.
Tim berjuluk Il Lagunari itu membutuhkan 3 poin untuk bisa keluar dari zona merah. Saat ini, Venezia tercatat duduk di peringkat ke-19 dengan 19 poin dari 28 laga. Jika gagal menang atas Napoli, peluang Venezia bertahan di Serie A kian menipis. Apalagi saat ini JIZ DKK terpaut 5 poin dari Parma yang ada di peringkat ke-17. Armada terbaru Timnas Belanda, anak pelatih Timnas Indonesia, dipanggil lagi. Justin Kluivert termasuk dalam 24 pemain yang dipanggil pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, pada Jumat, 14 Maret 2025. Dia merupakan anak kedua dari pelatih Timnas Indonesia saat ini, Patrick Kluivert. Koeman sudah memanggil Kluivert pada November lalu. Pemanggilan pada November terjadi setelah Kluivert sangat lama absen dari Timnas Belanda. Penyerang berusia 25 tahun ini sudah melakukan debutnya pada 2018. Tetapi setelah melakoni 2 pertandingan pada tahun itu, dia seolah terlupakan. Kluivert baru mengoleksi penampilan ketiga saat melawan Bosnia di UEFA Nations League pada November lalu. Justin Kluivert kembali dipanggil setelah musim ini tampil bagus bersama Bournemouth di Liga Inggris. Ex-pemain On Ice Roma ini tampil 27 kali di Premier League dan telah mencetak 12 gol. Namun demikian, Kluivert memang harus menghadapi persaingan keras untuk merebut tempat di lini depan Oranje. Timnas Belanda akan menghadapi pertandingan berat pada 20 dan 23 Maret mendatang. Mereka akan menantang Spanyol di babak perempat final UEFA Nations League 2024 sampai 2025. Hasil pertandingan ini juga akan berpengaruh pada langkah Timnas Belanda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Apabila bisa mengalahkan Spanyol, Belanda akan masuk grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Dengan pentingnya laga melawan Spanyol ini, Koeman pun tidak main-main dalam mempersiapkan armadanya. Dia hanya memanggil satu debutan, yakni kiper Nick Olic. Nama-nama mapan seperti Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, dan Tijani Reinders bakal menjadi andalan. Dapat didikan tim Liga Spanyol, pemain muda Bali United bermimpi gabung Timnas Indonesia. Selain Keanu Arigo Junifil Fabiano, yang Persita, dan Michael Protasius Yesaya, Persebaya, yang sama-sama menimba ilmu di sana. Mereka masih dalam program EPA Future Stars setelah tampil apik di Elite Pro Academy. EPA, Liga 1U6 2025. Pemain muda Bali United tersebut mendapatkan gelar Best Player di ajang tersebut dan mulai menimba ilmu sejak awal bulan hingga 15 Maret nanti. Keanu Senjaya menjelaskan bahwa awalnya tidak terpikirkan untuk bisa terbang ke Spanyol. Apalagi di sana dia akan berlatih di salah satu tim yang berada di kasta tertinggi di sana. Tentunya ini memberikan banyak pengalaman dan menjadi sarana untuk melihat bagaimana sistem sepak bola di negara maju. Sebelumnya, saya tidak pernah menyangka akan berangkat ke Spanyol. Ini adalah salah satu mimpi saya bisa belajar di negara yang sepak bolanya sangat bagus, kata Keanu Sanjata dilansir dari laman Bali United. Pemain yang berposisi sebagai gelandang ini melanjutkan saat di Alaves banyak perbedaan dari menu latihan yang ada di Indonesia. Salah satunya bagaimana pemain memainkan aspek taktikal yang melalui bola-bola pendek. Mereka juga diajarkan bermain lebih simpel dan mempelajari bagaimana membaca permainan saat di lapangan. Ini menjadi inti di sesi latihan dan terus diasah agar pemain bisa paham dengan skema baru ini. Dia mengakui tidak kesulitan dan bisa segera beradaptasi dengan gaya bermain ala Spanyol. Kalau dari sisi permainan dalam latihan di sini lebih mengutamakan passing, kontrol, pergerakan tanpa bola, selalu membuka ruang, dan visi bermain yang lebih baik. Jadi memudahkan kita sebagai seorang pemain untuk cepat beradaptasi dengan tim dan sepak bola menjadi lebih simpel. Lanjutnya, Keanu juga berharap ilmunya selama di Spanyol bisa dimanfaatkan saat kembali ke tanah air. Misinya adalah untuk bisa menembus ke tim utama Bali United. Hal ini tentu membutuhkan banyak persiapan dan dia siap berjuang untuk misi tersebut.
Di sisi lain, mimpi utamanya adalah untuk bisa menembus timnas Indonesia di masa depan. Tentunya saya ingin menembus skuad Bali United Senior, serta bisa membela timnas Indonesia di masa depan. Tutupnya, rating Tom Hey usai jadi starter di laga Almere City melawan NAC Breda. Gelandang berusia 30 tahun itu tampil sebagai starter dan bermain penuh saat Almere City bermain imbang 1-1 melawan NAC Breda. Di laga tersebut, NAC Breda unggul lebih dulu lewat Sydney Van Hooijdonk yang dibalas Almere City lewat Charles Brim. Tom Hey yang bermain penuh mendapat rating 6,8 dari SofaScore usai membuat 1 tembakan, 3 umpan kunci, 24 operan sukses, 4 sapuan, dan 1 intercept. Sejak babak pertama dimulai, kedua tim sama-sama saling mengirimkan serangan. Namun gol lebih dulu didapatkan NAC Breda lewat Sydney Van Hooijdonk di menit ke-18. Skor menjadi 0-1. Hanya semenit berselang, Almere City mampu menyamakan kedudukan usai Charles Brim mencetak gol dengan sontekannya, memanfaatkan assist Anas Tahiri. Skor menjadi 1-1. Jelang turun minum, Almere City hampir unggul. Nahas, tandukan Charles Brim melambung tipis di atas mistar. Babak pertama berakhir 1-1. Di babak kedua, Charlie Brim lagi-lagi mendapat peluang. Nahas, ia dijatuhkan oleh lawan dan kejadian itu tampak diindahkan oleh wasit. Dominasi Almere City kembali hampir membuahkan hasil di menit ke-85 lewat Thomas Robinet yang tandukannya masih bisa ditepis kiper lawan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Alhasil, Almere City dan AC Breda harus puas berbagi poin di pekan ke-26 Eredivisie 2024. Aturan ketat Nova Arianto, pemain timnas U17 tak boleh main sosial media. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto memberikan aturan ketat kepada para anak asuhnya agar bisa bermain baik pada gelaran Piala Asia U17 2025 mendatang. Pada gelaran tersebut, mantan asisten Shin Tae-yong ini meminta para pemainnya untuk menjauhi media sosial. Hal ini dilakukan agar performa para pemain timnas Indonesia U17 tetap terjaga. Selain itu, Nova Arianto juga ingin pemainnya bisa fokus ketika mereka bermain di Piala Asia U17 yang berlangsung Arab Saudi pada 3-20 April 2025. Yang pasti saat ini pemain saya sarankan tidak melihat media sosial ya, karena saya tahu secara ekspektasi masyarakat sangat besar ya kepada timnas Indonesia U19. Kata Nova usai memimpin latihan tim di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Rabu. Itu yang saya tekankan, agar pemain tidak terlena dan pemain tidak merasa tertekan dengan situasi itu. Dan saya minta pemain bisa melupakan dulu media sosial, agar pemain bisa lebih fokus untuk tampil di Piala Asia U17. Lanjutnya, lebih lanjut, Nova Arianto mengatakan kebijakan tidak bermain medsos sudah diterapkan sejak pemusatan latihan di Bandung. Mantan pemain Persib Bandung dan PSI Semarang ini menjelaskan bahwa pemain masih diizinkan sekadar melihat medsos, tapi dilarang mengunggah apapun. Kalau memantau masih silahkan, tetapi memang ada beberapa jam-jam khusus yang pemain, handphone harus dikumpulkan agar pemain bisa lebih fokus saat istirahat ataupun saat latihan. Tutur Nova, salah satu pekerjaan rumah Nova menjelang Piala Asia U17 adalah masalah mental, karena sebagian pemainnya baru pertama tampil dalam kompetisi terbesar. Saya bilang ke pemain harus selalu punya mental yang kuat untuk tampil di sana. Karena lawan pun pasti akan siap agar kita bisa ketemu Korea, Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Yang secara level lawannya pasti di atas kita, kata Nova. Tapi saya bilang ke pemain, kita harus punya mental yang kuat agar kita bisa tampil maksimal di Piala Asia.
Erick Thohir pastikan hadirnya pemain keturunan di Timnas Indonesia tak ganggu pembinaan usia muda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjelaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong pembinaan pemain usia dini dan memaksimalkan potensi di Timnas Indonesia. Hadirnya pemain keturunan tentu akan semakin memperkuat komposisi skuad Garuda. Di sisi lain, pembinaan pemain usia dini harus menjadi fokus karena mereka adalah pemain masa depan Timnas. Erick Thohir menjelaskan bahwa hadirnya pemain keturunan adalah fenomena yang normal dalam sepak bola. Negara yang sudah besar seperti Prancis dan Spanyol bahkan masih memaksimalkan opsi tersebut. Hal ini yang coba dilakukan di Indonesia dan tentu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan. Kita tahu banyak negara sekarang mengadopsi para pemain keturunan bisa memperkuat tim nasionalnya, kita bisa lihat Prancis seperti itu. Kita bisa lihat juga Filipina melakukan itu untuk membangun tim perempuannya. Kita lihat Lamine Yamal juga mesti memilih antara Maroko dan Spanyol. Saat ini Timnas Indonesia sedang dalam momentum yang tepat dalam pertarungan memperebutkan satu tiket ke Piala Dunia 2026. Tentunya PSSI akan memaksimalkan hal tersebut karena masih dalam program jangka panjang Garuda Mendunia 2045. Seperti yang saya paparkan di DPR waktu itu, bahwa kita mau ke Piala Dunia pada tahun 2030 atau lebih, tetapi sekarang ada momentum untuk 2026 yang kita punyai. Ya, kita harus melakukan upaya maksimal dengan membentuk tim kepelatihan yang mungkin bisa dilihat ini, kelas dunia. Penasihat teknisnya kelas dunia, pemainnya pun kita harapkan yang terbaik lanjutnya. Terkait pembinaan pemain muda, Erick menyampaikan bahwa mereka terus mengawal Timnas U17 Indonesia yang akan bersaing di Piala Asia U17 2025. Selain itu, Liga Indonesia Baru selaku operator liga terus konsisten menjalankan program Elite Pro Academy. Hal ini jadi langkah yang coba dimaksimalkan dan tentunya masih ada pembenahan yang harus dilakukan pada beberapa aspek. Ya sama. Tadi saya sampaikan tim U17 kita di bawah Coach Nova ini sudah menjalani pemusatan latihan cukup lama dan bertanding. Kalau dilihat pemainnya tidak ada naturalisasi, tetapi di situ ada pemain seperti Matthew Baker yang bapaknya orang Australia dan ibunya orang Indonesia. Hal itu memang bagian daripada globalisasi. Apakah kita tidak membina akar rumput? LIBI sendiri punya EPA U17 dan U20, kita juga membuat bikin Pertiwi dan Soratin, semua kita lakukan. Jadi, ya kembali, kalau ditanya program naturalisasi, ini fleksibilitas saja. Kalau memang pemainnya ada, ya silakan. Tetapi bukan berarti ini menjadi sekadar jalan pintas untuk menang. Tutupnya, setelah Egy Maulana Fikri, Patrick Kluivert akan koret 6 pemain Timnas Indonesia lagi. Duel tersebut rencananya digelar di Stadion Allianz Sydney, Australia. Ini merupakan laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert sebelumnya telah memilih 30 pemain jelang laga melawan Australia. Tak banyak kejutan yang diberikan Patrick Kluivert. Nama-nama langganan seperti Tom Hay, Justin Hubner, hingga Marcelino Ferdinand masih mendapat kesempatan. Adanya 3 pemain naturalisasi baru menjadi pembeda. Mereka adalah Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi. Ketiga nama tersebut dipastikan sudah bisa bermain melawan Australia. Sementara itu, Egy Maulana Fikri dipastikan absen melawan Australia. Egy absen karena cedera. Kepastian tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Hal ini membuat Timnas Indonesia hanya membawa 29 pemain ke Australia. Namun, jumlah tersebut harus dipangkas lagi menjadi 23 nama ketika bermain melawan Australia. Seperti yang diketahui, sesuai regulasi tim hanya diperbolehkan mendaftarkan 23 pemain ke dalam daftar susunan pemain. Patrick Kluivert kini tinggal mencoret 6 pemain lagi jelang laga. Sayang sekali Egy Maulana Fikri cedera. Jadi hanya 29 pemain yang berangkat ke Australia. Nantinya akan dipilih lagi menjadi 23 pemain, kata Erick Thohir. Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen hampir pasti dicoret dari daftar pemain Timnas Indonesia lawan Australia. Kedua nama tersebut tak bisa bertanding karena hukuman akumulasi kartu.
Justin Hubner dan Ragnar Oratmangoen baru bisa membela timnas Indonesia melawan Bahrain. Duel timnas Indonesia vs Bahrain dijadwalkan terlaksana pada 25 Maret 2025. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Akui persaingan semakin panas, pelatih Australia PD sikat timnas Indonesia dan Cina. Pelatih timnas Australia, Tony Popovich, percaya diri bisa mengunci 6 poin dari timnas Indonesia dan China. Australia akan melanjutkan pertarungan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, Socceroos kali ini tidak bisa datang dengan skuad terbaiknya karena mengalami badai cedera. Beberapa pemain kunci mereka harus absen, tetapi kondisi ini membuat 6 debutan mendapatkan panggilan. Tony Popovich menjelaskan, laga melawan Indonesia pada 20 Maret nanti sangat krusial. Tentunya, ini jadi momentum penting agar mereka bisa mengunci 1 tiket ke Piala Dunia 2026. Dia berharap 2 pertandingan di bulan Maret ini bisa mereka manfaatkan dengan baik. 3 poin selalu penting, jelas pertandingan semakin dekat. Tetapi, saya pikir itu adalah pendekatan yang sama, seperti ketika saya masuk melawan Cina, kata Tony Popovich dilansir dari laman Socceroos. Australia sementara berada di posisi kedua klasemen grup C di bawah Jepang. Namun, 4 tim di bawah mereka sama-sama memiliki 6 poin dan berpotensi mengambil alih posisi mereka. Tentunya, kegagalan untuk meraih kemenangan di bulan ini akan membuat posisi mereka semakin terdesak. Itu adalah pertandingan yang harus dimenangkan. Kemudian ini sangat penting di mana kami harus mendapatkan hasil. Para pemain menangani tekanan itu dengan sangat baik. Lanjutnya, Popovich berharap semua pemainnya bisa menyadari hal ini dan berjuang keras untuk bisa mendapatkan kemenangan. Mereka harus paham bahwa berjuang demi posisi kedua klasemen sangat penting agar bisa melaju ke Piala Dunia. Selain itu, persaingan yang ketat membuat mereka tidak boleh gagal dan kemenangan akan jadi misi utama. Kami sangat memahami posisi kami di pertandingan kualifikasi. Kami juga tahu bahwa kami berada di urutan kedua dan kami memiliki peluang untuk mengukuhkan posisi tersebut dengan kemenangan yang bagus sekarang. Kemudian kami ingin menang lagi di Tiongkok. Lanjutnya,